Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Karuniakan kepada kami akhir hayat husnul khotimah, dan catatkan siapapun yang hadir jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi seperti diungkap Pak Gunadi Setiawan, beliau seorang yang kami bisa jadi saksi banyak berbuat baik, sudah pulang. Masya Allah, itu diatur oleh Allah sedemikian rupa. Saya juga yang dari Bandung rencana berangkat pada subuh, tiba-tiba berangkatnya jadi setengah 3, jam 3. Akibatnya bisa sholat jenazah, memimpin sholat jenazah. Padahal kalau berangkat jam 7 tidak terkejar sholat jenazah jam 9. Dan ternyata yang mengantarkannya Pak Firman. Pak Firman itu di Madinah. Sebelum meninggal, tolong nanti kalau saya meninggal, katanya diantarkan. Dan benar terjadi, Pak Firmannya sudah pulang ke Indonesia dan mengantar. Begitulah ajal. Terima kasih Pak Kapolri, udah saya naikin Pak Kadiri Kapolri ya. Juga Pak Pangdam ya, Menteri Agama dan utusan dari Saudi dan mama, aki-aki yang hadir. Mana ada gubernur? Apa kabar Pak Gubernur, sehat? Amin. Malah ada pangkat mah saya juga bisa naik-naikin sendiri. Pak Profesor, semua yang hadir. Ini ada Ustadz Kiai Haris Bahot Mangapul. Ada lagi yang belum saya sebutkan, ada Pak Gatot, Presiden Darul Tauhid, dan WRT mana? Punten, oh punten Ibu, sebagai Menteri Peranan Kewanitaan ya, dan rakyat jelata yang hadir. Terima kasih. Boleh saya duduk ya Pak ya? Nggak apa-apa. Baiklah Bapak Ibu yang baik, boleh saya cerita tentang wafatnya cucu terkait ya. Jadi memang rahasia kematian itu ada 3. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Ini Allah rahasiakan semuanya untuk kebaikan kita. Waktu kematian sudah selesai pencatatannya, 120 hari di rahim ibu. Betul Ustaz? Hadisnya apa tidak? Coba riwayatnya apa ya? Inilah keunggulan saya Ustaz ya, bagian nyuruh orang lain yang menjelaskan. Kalau Al-Hikam ini kan ada turunan Ibnu Athaillah, beliau. Saya juga ingin seperti Ustadz Hadi Hidayat gitu, serba apal, tapi bisanya itu di Quran rak paling atas. Nah, hadirin, bahwa kematian itu 3. Ini anak juga tidak nyangka sama sekali Pak. Jadi anak ini belajar di Yaman, di Ta'rim, Yaman yang bagian amannya Hadramaut sini yang tidak ada perang. 40 hari suami istri dan anak. Takdirnya hamil, sehingga anak ini sudah menjadi jalan ibu bapaknya dapat ilmu lebih, karena harus nunggu 9 sampai 10 bulan sampai melahirkan. Berkahnya bayi ini, ibu bapaknya nambah ilmu sehingga dapat sanad Quran, hafiz Qurannya ada ke 29 di sana, di berkahnya tuh. Sesudah lahir sehat, hamil sehat. Di sana ternyata melahirkan itu rumah sakitnya satu, kecil sebesar rumah biasa, dan kalau azan tuh ditinggalkan yang mau melahirkan tuh ya. Allah sampai keluar sendiri.
Dan ternyata kata Ica ini anak saya ini di sana hanya 10 menit, jadi masuk ke ruangan brol keluar pulang, brol keluar pulang 10 menit, tidak ada kendala. Benar itu, sampai ini teh benar sudah lahir kok nggak sakit, tapi sudah ada bayinya, udah beresin bawa pulang. Demikian sederhana di sana tuh, karena memang hampir semua ibu-ibu di Takrim itu hafizah, jadi semuanya para penghafal, hafal Quran. Dan di toko-toko tuh biasanya kita pakai murotal, di sana enggak, yang jaganya yang ngajinya ya, kita kan ngandelin kaset. Jadi kasir itu sambil baca Quran, di kebun-kebun tuh Quran semuanya tuh. Dan para pedagang tuh tidak bisa dagang di sana kecuali sudah selesai fikih muamalah, jadi harus tahu ilmunya dagang. Sederhana di sana, listrik juga dibatasi, bensin dibatasi, tapi karena kebersahajaan itu jadi sangat kuat, saling tolong menolong, saling bantu membantunya. Nah alhamdulillah dapat pengalaman, pulanglah ke Indonesia yang biasanya 18 jam perjalanan lebih ringkas. Sampai di Indonesia sehat, pertumbuhannya sehat, nggak ada kendala apa-apa, main biasa. Dan pagi itu juga hanya malam aja Pak, malamnya itu juga main biasa dengan keluarga ngumpul. Jam 12 malam nangis bayi itu Pak, rupanya ini perpisahannya gitu katanya, nangis dan hanya baru diam kalau dibacakan Quran. Jadi karena bayi ini dibesarkan dengan Al-Quran gitu, jadi nangis, bapaknya baca Quran baru diam, bapaknya ketiduran nangis lagi, ibunya yang baca, begitulah sampai pagi. Nah pagi-pagi dibawa ke dokter karena ada merah-merah sedikit di sini, bawa ke dokter. Ya dokter juga tidak mengatakan ini gawat, tapi kalau ada apa-apa nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Pulang ke rumah seperti kata anak saya sih, itulah saat sakratul mautnya, melepas nyawanya tuh. Dan dicoba di dokter dibantu dengan alat-alat medis dan memang meninggal. Ini bisa dibayangkan, ini tiba-tiba tidak ada, ini bukan ringan ya. Tapi ya saya belajar dari anak ini, karena ternyata dua ini suami istri hafiz-hafiz itu tenang Pak. Yang sengsara ya kita-kitanya ini. Saya aja 2 hari nangisnya, jarang saya nangis kayak gitu, nangis Bombay hadirin. Ingat aja gimana ini bayi, gimana ibunya yang biasa menyusui, ngelipat bajunya, dan gimana kalau saya mati mendadak. Nah hadirin, ternyata ya sesudah ditanya gimana Isa menghadapi semua ini, yaitu kuncinya adalah keyakinan bahwa janji Allah dalam Al-Quran itu pasti benar. Jadi tidak ada ragu. Kenapa kita harus kecewa dengan Allah menakdirkan sesuatu? Semuanya juga milik Allah. Tidak mungkin Allah berbuat buruk, dan tidak pernah Allah berbuat buruk. Jadi kalau saya sedih, kecewa, itu pasti lagi kurang iman. Jelek sekali hadirin ya. Jadi kalau bapak ibu banyak menderita, apa kira-kira judulnya? Kurang uang, kurang iman. Waduh, sok salah wae sih. Satu hikmahnya ya, kenapa Allah merahasiakan jangan pernah menunda kewajiban, jangan dinanti-nanti. Kan dalam muktamar setan sedunia, ini ngarang hadirin ya, dalam konferensi setan sedunia didapati sepakat para setan sedunia tuh untuk terus mensosialisasikan kata kunci yang membuat orang bisa ngaco. Tahu apa katanya? Apa? Bentar. Ayo ke masjid. Bentar. Itu ngaji dulu bentar mah. Nah kata-kata bentar ini efektif membuat orang menunda kewajiban. Jadi kalau ada ibu yang ngomong bentar, berarti ibu sedang menunda gitu. Dia bukan setan ada. Jadi tolong ini Pak Bu, mulai sekarang mah as-salatu ala waqtiha, itu salat tepat waktu itu
di atas birrul walidain. Benar Ustaz? Pertama sholatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al jihadu fi sabilillah. Dapat belum? Bagus. Beliau dokter. Saya bagian nanya aja ya, mencerminkan saya yang belum hafal. Jadi sholat tepat waktu ini yang dapat saya pahami itu lebih tinggi derajatnya dari berbuat baik ke orang tua, karena ini hak Allah. Nah, ke sekolah telat jadi masalah, ke kantor telat bagaimana Pak? Jadi masalah tidak? Makan telat jadi masalah. Nah, yang salah satu sumber masalah kita itu adalah ibadah kita suka telat. Halo? Jadi kalau ada yang kenapa ya saya ini banyak masalah, periksa aja sholatnya. Kalau ke Allahnya telat, padahal Allah yang mengatur segalanya. Di Cililin Pak ada sebuah pabrik konveksi jaket. Saya datang ke sana, punya prinsip bahwa bekerja itu adalah menunggu waktu sholat. Satu pabrik loh Pak, datang duha berhenti semua, sholat sunnah masing-masing. Duhur berhenti, sholat jamaah, lalu makan istirahat. Asar berhenti lagi. Jadi kerjanya itu adalah nunggu waktu sholat. Bapak tahu hasilnya? Ini pabrik Pak, kualitasnya sangat bagus, sampai yang order-order tuh rebutan ingin dikerjakan oleh pabrik ini dan tidak bisa ditandingi oleh pabrik-pabrik lain di Indonesia. Kenapa coba? Karena memang orang-orangnya tenang, semuanya kerjanya deh. Halo? Darul Tauhid juga nggak gitu-gitu amat. Harusnya kegiatan kita itu adalah menunggu waktu sholat, karena sholat itu tiangnya agama. Nah kalau kita mah tiangnya ditiadain, makanya ambruk terus. Mak, Bu, jangan suka pura-pura masak ya. Lagi ada tuh, ini belum mateng. Ini belum, udah komat selesai, ini belum cuci piring. Dan ini belum ngepel, istirahat, karena nunggu keakraban antara duhur dan asar. Gimana kalau yang akrabnya malaikat maut? Ayo, tolong nih hadirin, mulai sekarang sholat tepat waktu, bisi keburu mati. Zakat bayar, jangan ditunda, itu hak orang lain. Yang udah mampu haji, niat dan daftar dari sekarang. Perkara berangkat terserah Allah, pokoknya jangan ditunda. Yang punya hutang juga jangan suka banyak alasan, bayar bisa keburu mati. 2, jangan menunda tobat. Ini saya lihat tenang-tenang aja semuanya nih, kayak nggak punya dosa ya. Jangan nunda tobat, Mak. Dan kita tuh tidak terancam oleh siapa-siapa selain oleh zalamtu nafsi. Kita itu terancamnya oleh dosa sendiri. Kalau nunda tobat pas mati bergelimang dosa, coba kalau ini habis maghrib mati misalkan, udah siap nggak nih? Kenapa pada pucat begini? Serius nih, kalau nih habis maghrib kita dicabut nyawa, turun dari situ tuh ya, jatuh kepala duluan, nyungsep, mati aja. Ayo, saya mah belum siap Pak, ngebayangin sholat masih gak khusyuk, ngaji nggak ngerti, omongan yang diomongin belum tentu diamalkan, yang diamalkan belum tentu ikhlas, sedangkan mata dosa, telinga dosa, pikiran dosa. Saya malah ada pesimis nih untuk husnul khotimah nih kalau sekarang mah. Tapi Bapak Ibu mah tenang kelihatannya. Gawat hadirin kalau kita mati bergelimang dosa. Makanya udahlah sekarang mah daripada banyak ngobrol mending banyak istighfar. Sepakat? 3, nah ini yang rada lebih penting, jangan menganggap remeh maksiat. Siapa tahu mati lagi maksiat. Bapak dengar itu,
yang mati oplosan Pak Polisi berapa banyak Pak? 50. Bayangin, itu yakin tuh ya, yang dimatikan dalam keadaan maksiat itu maksiatnya sudah konsisten, saya nggak mau nyebut istiqomah, udah disiplin dia. Karena gini Pak, kalau tidak salah menurut Ibnu Umar ini, beliau mengingatkan orang yang maksiat dan terus menerus maksiat itu dua yang bakal terjadi. Satu, dibuka aibnya atau dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah. Kita nih ngumpul-ngumpul gini, ini tuh karena Allah nutupin aib dan dosa, betul? Kalau dibuka mah nggak di sini ngumpulnya. Nah, Allah menyaksikan setiap kita maksiat, disaksikan, wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Jadi tidak ada yang maksiat kecuali Allah lihat. Nanti Allah teh tutupi Pak, kan Allah teh namanya as-satar, as-sitr ya, maha menutupi, ditutupi. Kayak kita sekarang ini kan, saya kenapa ceramah dan Bapak mau dengar, karena saya ditutupi aibnya oleh Allah. Kalau dibuka nggak ada yang datang. Dulu aja yang halal dibuka gempar Pak, alhamdulillah halal, saya tidak ada yang tidak halalnya ya. Itu segitu halalnya, sah menurut agama, sah menurut negara, tetap gempar. Alhamdulillah. Saya nanya sama guru, kenapa orang lain mah nggak heboh, kok saya heboh banget? Kata guru saya sederhana, dan dosa AA katanya lebih banyak. Jadi dihapusnya juga harus lebih pedas. Ya memang begitu. Kenapa jadi pada melotot begini? Teruskan, jangan ini. Ini penting Pak. Jadi kalau kita maksiat, mungkin ibu pemabok itu udah ngomong, nah berhenti mabok. Allah ngegerakin ibunya, nasehatin. Tetangga ngasih, berhenti mabok, kamu jangan mabok. Mungkin oleh ustadz di kampung udah banyak Allah ngasih peringatan, tapi dia maksiat lagi, mati aja dalam keadaan su'ul khotimah. Itu bahayanya kalau kita membiasakan maksiat. Pernah kan ada yang zina ketahuan tuh, bapak-bapak bos suka zina sama mahasiswi, katanya maunya pesan mahasiswi aja. Suatu saat pas buka hotel, ternyata, papa ada apa kesini? Ternyata anaknya tukang jualan juga. Ketemu tuh bapak, dan ini ada di koran Pak. Ini adalah dia belum waktunya mati tapi dibuka aibnya. Ada juga yang suami istri Pak, suaminya tukang jajan, suatu saat pergi ke sebuah itu pesan perempuan, pas dibuka, kok papa kesini? Ketemu itu. Asli hadirin, saya baca ini di internet, gimana Allah ngebuka aib dan dikegerebek dia pada suami istri. Nah hadirin sekalian, hati-hati ini, kenapa jadi tegang begini? Setiap kali kita maksiat disaksikan Allah. Kalau kita enggak tobat-tobat, maka pilihannya dua, dibuka aibnya, atau kalau udah waktunya dimatiin ketika berbuat maksiat. Makanya cepet-cepet tobat. Ingat aja kalau mau bikin maksiat ya, di Bandung tuh ada tuh laki-laki mati di hotel dalam keadaan telanjang. Dia sama pacarnya, ternyata lelaki juga mati tuh, udah homo, zina, mati, aib luar biasa. Jadi kalau nanti mau berbuat maksiat, ingat aja malaikat maut ya. Kalau ada yang pacaran, Neng, ada siapa? Ada kemungkinan ada malaikat maut. Gue lihat ya, itu tekniknya Pak, Bu, hapus tuh video-video yang ngaco di HP-nya, karena kalau udah mati nggak sempat ngehapus. Berapa banyak yang aib, bapaknya rajin ke masjid, pas meninggal lemari kan diberesin, wah si papa, ternyata di bawah bajunya teh VCD ngaco,
nggak sempat diberesin, udah keburu mati ya. Ayo beres-beres dari sekarang. Dela asli nih hadirin, selalu ingat mati itu memperbaiki kesempatan untuk menghapus jejak digital kita. Hati-hati ada jejak digital nih hadirin. Yang punya pacar-pacar gelap atau remang-remang atau terang ya, pas meninggal jejak digital itu nampak. Cepat delete dari sekarang. Usahakan tobat nasuha supaya nggak dibuka oleh Allah aibnya. Kenapa wajahnya jadi beda begini hadirin? Senyum-senyumnya juga koneng. Tapi saya juga ingat mati ini benar-benar ngerem loh Pak. Ngerem, jangan sampai saya mati dalam keadaan dosa, jangan sampai mati dalam keadaan maksiat. Kan ada orang yang suka solehnya tuh di depan orang lain. Kalau di depan orang baik, soleh, tapi kalau udah sendirian di kamar yang ada wifi-nya kenceng, itu buka yang enggak. Padahal Allah juga melihat, bisa dimatiin tuh lagi gitu. Bu, kenapa ibu melotot gitu? 4, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kayak Yusuf dengan Ica itu, nangis yang paling derasnya itu, kalau saja saya tahu bahwa itu malam terakhir ya dengan anaknya, niscaya nggak akan tidur sekejap pun juga, mau dipuas-puasin nyenengin anak itu, betul? Mau ngaji walaupun letih luar biasa. Sampai Ica sekarang berkata gak akan disia-siakan kesempatan dengan anak, dengan suami, karena belum tahu kapan akan pisah. Nih Bu, Pak, ayo mau pergi teh jangan sampai perpisahan dalam keadaan gak enak hati ya Bu. Kalau yang ada suami melepas suami teh sing ridho, siapa tahu akan meninggal di jalan. Bapak juga pergi ke kantor teh belum tentu pulang lagi Pak. Berapa banyak yang pergi dari rumah buat ngantor dan itu pertemuan terakhir. Berapa banyak yang anak pergi ke sekolah dan itu pertemuan terakhir. Berapa banyak yang tidur dan itu tidur terakhir. Ada yang tidur pas dibangunin, Pak, wah udah dingin, makanya mau tidur juga perpisahan. Atau jadi horor ngomong mati terus. Enggak apa-apa, kalau udah biasa mah enak. Mau naik pesawat usahakan pilihnya deket jendela lah ya, lebih banyak mengingat awan. Sekarang di barisan tengah, kalau saya mah rada nggak kuat lah ya, pramugari lalu lalang gitu ngangkat koper, aduh lir hadirin, maaf pramugari ya, tong bohong hadirin. Apalagi duduknya di barisan tengah, pramugarinya ngadep ke sini, airokna pendek, aduh astagfirullah, ya maragrag kapal jatuh, kapal bisa suruh khotimah ini. Juga kalau di pesawat atau di mobil tuh jangan sembarang lagu, bisa mati ya kan. Saya dengar ada seorang ustazah di Arab yang nangis terus, anaknya meninggal lagi nyetir. Nangisnya bukan tidak ridho anaknya meninggal, tapi tidak tahu nih anak ini meninggalnya lagi apa, sehingga kerongsokan mobilnya tuh terus dicari, ingin tahu apa CD yang dipasang di mobil ini pada waktu tabrakan. Alhamdulillah ternyata murotal Quran. Itulah sebabnya saya sekarang Bandung Jakarta yang macet ini, pokoknya pas duduk Quran, murotal dan terjemah. Maklum saya belum paham bahasa Arab lengkap, jadi kalau Qurannya saja enak didengar, tapi kalau dengan terjemahnya ngerti. Jadi seru tuh Pak, Bandung Jakarta 3 jam, 4 jam, 5 jam tuh. Wah, karena Quran kan ceritanya tuh pasti benarnya, ceritanya tuh pasti hikmahnya, ya kan? Dongeng-dongeng yang lain mah rada repot, tapi kalau Quran diterjemahkan seru. Kalaupun saya harus mati di jalan,
mudah-mudahan mati dalam keadaan menyimak Al-Quran. Ada kan yang beberapa orang yang susah tidur teh dengar lagu, padahal itu pendengaran terakhir. Lagunya atau dangdut, tut tut tut, ku cinta dirimu tut tut tut, no. Makanya usahakanlah perpisahan teh yang bagus. Sepakat? Halo, saya untung dengan Pak Palgunadi kemarin sebelum wafat sempat jumpa dulu, bicara baik-baik. Ini mertua di rumah sekarang, tapi sudah mau pulang lagi ke Cijulang. Pesannya begini, pokoknya apa lamun maut. Aduh, ini kalau udah begini teh suka trauma seperti ayah saya gitu Pak. Ayah saya kan tentara, selalu bicara begini, pokoknya kalau tugas dakwah sok jangan ragu-ragu, berangkat aja kemanapun, insya Allah nggak akan kecolongan. Bicaranya gitu Pak. Nah ini pada tahun wafat itu Januari itu kan sudah dirancang jadwal umroh. Saya yang harusnya 9 hari umroh, anak-anak cuma 5 hari. Jadwal kerajaan Jakarta kan Senin Selasa Rebo, kekuasaan Jakarta Senin Selasa Rebo, tapi itu per 3 bulan biasanya jadwal dibuat. Tapi saya Senin nggak ada jadwal di Jakarta. Saya nanya sama penjadwalan, kenapa saya nggak ada di Jakarta? Siapa tahu ada urusan keluarga. Saya nanya, kenapa saya umroh pulang duluan? Siapa tahu ada urusan. Benar aja Pak, saya pulang, harusnya pulang Kamis, saya pulang Minggu, ternyata Bapak sudah di ICU. Bisa nungguin, bisa itikaf di masjid, di rumah sakit, di Dustira, bisa nemenin ayah ketika saat akhir hayatnya. Karena Senin kosong, Selasa kosong, Rebo kosong. Jauh sebelum meninggal ternyata sudah diplot, begitulah. Nah oleh karena itulah hadirin sekalian, jangan sia-siakan mumpung orang tua masih ada ya. Kalau udah nggak ada mah tinggal nyesel aja. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita bisa husnul khotimah. Husnul khotimah ini artinya akhir yang baik. Supaya husnul khotimah ya sederhana aja, tiap waktu hanya melakukan kebaikan. Setuju? Setuju tidak nih? Saya mah takut mati jelek Pak, jadi sekarang baik. Kalau orang ngomong jelek gimana? Ya itu kan mulut dia, kenapa kita ikut jelek? Monyet lo? Bukan. Assalamualaikum. Jadi kok monyet nying, mati kan cilaka adanya. Makanya sekarang mau udahlah Pak. Suami, para suami sing baik sama istri teh. Tapi istrinya bawel, udah fitrahnya ya. Harus ngerti dunia lelaki dan wanita. Otak bicara lelaki itu sebelah kanan, wanita tuh kiri kanan. Lelaki normal tuh 7.000 kalimat sehari Pak. Lelaki pendiam 5.000. Ini saya lihat di YouTube nih, ininya pendiam 5.000. Lelaki bawel 9.000. Wanita itu standarnya 20.000 Pak. Jadi jangan heran ya, dengan katel aja diajak ngobrol. Jadi udah biarin tos. Jadi jangan suka riuh, baik aja. Dengerin Bapak. Bapak mah cuma satu, saya mah dua Pak. Jadi saya terlatih betul menghadapi ini. Mau tahu rahasianya baik terus sama istri? Mau tahu tidak? Ingat rumus standar, wanita itu dibuat dari tulang. Benar ini, kemarin yang dibuat tulang iga, tulang kering, itu mah sop, hadirin sop iga. Kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi kalau sama istri itu disabarin, tahan diri, dicontohin karena perlu contoh, dinasehatin dengan lemah lembut, didoain, doa merubah takdir, dan disolatin. Itu intinya Pak ya, bukan salat jenazah, salat taubat hadirin. Udah sering saya nih ceramah ini, boleh diulang di sini karena ada Bapak nih belum tahu ilmunya kayaknya. Mau tahu ilmunya Pak?
wanita itu suka kurang jelas, itu aja intinya Pak ya. Tenang. Ustaz belum tahu ya. Nih lihat, awas yang udah tahu jawaban jangan jawab ya, khusus buat ibu-ibu yang nggak tahu jawabannya. Bu, ini standar nih ya, dimana-mana harus keluar ilmu ini favorit saya. Ibu, bu, jangan bikin emosi Ramadan nih bu. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari ya. Kalau ibu dan anjing cepetan mana? Nah itulah dunia wanita Pak. Ngomong dulu ya, baru mikir. Udah itu bingung, udah itu ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf. Maaf PRT ya, ini mah buat wanita yang lain ya. Ibu kalau dikejar anjing gimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Rasanya diam, ketawa, dorong-dorongan gitu Pak. Bu, ibu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Ya, bawa terus gitu Pak ya. Nah sebagai lelaki itu tenang Pak. Nih kayak mau buka gini ya, Pak mau dimasakin apa nih Pak buat buka? Bu nggak usah repot-repot, apa yang ada aja buat bapak sih cukup. Ih suami teh istri mau berbakti dipersulit, salah. Ya udahlah sekali-kali bikin gurame bakar, gurame tuh mahal Pak, salah. Ya udah yang sederhana aja lah, bikin karedok, apa kan mencret, salah. Bu daripada buka duluan kayak gini, udah mendingan ke warteg aja, cari yang gampang, murah, udah matang. Oh berarti masakan ibu nggak enak. Salah wae. Kita mah kalem weh, senyum, nggak percuma ngomong juga ada 1000 jawaban. Ya kan Pak, begitu Pak? Bapak merasakannya kan? Sok, udah beli kosmetik buat istri yang bagus. Nih Bu, kosmetik buat ibu. Ini bikin kenceng loh Bu. Oh, berarti saya keriput ya? Salah wah. Apalagi udah tahu yang keundangan belum? Nih bisa lebaran nanti ya. Pak, ingat nih, lebaran. Tiap orang dandan. Yang halal cuman istrimu Pak. Jaga pandangan, jangan rewel, bilang aja siap Bu. Kalau ngomong ibu teh curiga aja sama asup, oh itu memancing. Gimana nggak curiga Pak? Fakta. Diam, siap. Nanti kalau pas lebaran apa Bu, ikutin terus. Kenapa Bapak lihat perempuan itu terus? Atau nggak sengaja Bu? Nggak sengaja segitu seringnya. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan mana? Atuh Bu, cakepan ibu. Bohong. Gak percaya Pak, kita udah ngebahagiain dia. Jujur Pak, jujur. Nah udah repot kita Pak. Si Malakama ya kan, ya kalau jujur sih emang dia yang cakep. Terimalah fakta ini ya sayang, tetapnya berbuat baik Pak, jelas. Halo, buat sama istri mah nggak usah rewel. Pokoknya kalau sama istri ya Pak, rumusnya dengarkan baik-baik, penuh perhatian, tapi jangan dimasukin ke hati, dah itu rumusnya. Dan jangan dijawab kepanjangan, repot ya. Selalu ada 1001 jawaban yang buat kita kepepet terus. Daripada batal sebelum waktunya, mending terima dan tobat. Astagfirullah ya Allah, ini teh gara-gara saya bikin maksiat. Para ulama kan gitu Pak, kalau di rumah bermasalah itu ulama tuh cenderung tobat. Pasti nih di luar saya bikin masalah, karena nggak ada yang berani marahin, cuma satu-satunya yang di rumah ya, atau dua-duanya ya. Jangan untuk masalah keluarga, kita yang lain lagi ya Pak ya. Ini bukan curhat hadirin, ini solusi ya. Kok nggak ada nih masjid ini ada nih. Berapa menit lagi Mas? Jangan ditunda kalau udah waktunya.
Pak, Bu, ini negara lagi kayak gini gonjang ganjing ya. Jangan kalau ada yang bertengkar dua pihak, kita tidak harus ikut ke pihak satu, pihak dua. Kita punya satu lagi, yaitu wa aslihu baina akhwaikum. Al-Hujurat ayat 10. Kita ada di pihak yang mendamaikan. Jangan harus ada di pihak satu, pihak dua aja. Karena ini saudara, benar? Saudara nih, kita nggak dengan musuh. Beda dengan perjuangan kemerdekaan, lawan penjajah. Lah ini yang dianggap lawan juga syahadat, sholat, benar? Hanya beda posisi, beda situasi, beda sudut pandang, beda keilmuan. Kalau saya milih, Pak, ini sekalian aja teman-teman ada yang nanya, Arya Ate partainya apa? Saya mah udahlah, nggak masuk pelatak politik sana sini, bagian sini aja supaya rada akur kalau bisa mah. Kenapa kemarin nggak mau dicalonkan jadi gubernur itu ya? Ya ada saudara saya semua calonnya juga, benar? Terus kalau saya jadi gitu mencalonkan, itu akan mempersulit dakwah saya, karena ketika deklarasi udah langsung ada musuh spontan yang pasti nggak mau dengar. Saya silaturahim disangka mau cari pemilih, ya nggak? Saya ceramah disangka kampanye. Buat saya rugi, karena bidang saya kan dakwah, ngajak orang. Daripada saya ngotakin diri, mending begini aja terus. Nah ini teh harus bijaksana kita tuh ya. Alhamdulillah, makanya sekarang mah ayolah sederhanakan hidup mah, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, terutama berhati baik, karena cuman itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Al jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau orang lain berkata buruk dan bersikap buruk, itu pilihan dia. Kita nggak usah niru, kita tetap konsisten aja baik dengan kebaikan yang Allah sukai. Sepakat? Nah, mudah-mudahan gara-gara ingat mati, kita jadi orang yang selalu baik dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana. Ya Allah, terima semua amal-amal yang dapat kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, sesepuh, para ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.